Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti para umat Islam di seluruh penjuru dunia. Banyaknya keistimewaan di dalam bulan Ramadan membuat orang-orang beriman selalu merindukan kehadirannya. Tidak hanya itu, semasa kecil saat awal-awal mengenal dan belajar puasa Ramadan, kita sering diperkenalkan pada suatu hal oleh guru atau orang tua kita bahwasanya di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu dan dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebenarnya merupakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang lain juga disebutkan yang artinya, jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Hadis barusan merupakan sebuah kebenaran yang wajib kita percaya, dan kesahihannya pun tidak perlu diragukan lagi. Mengingat hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar hadis yang paling otoritatif di tengah kaum muslimin. Jika hadis itu benar, tapi mengapa kita sering menjumpai tindak kejahatan pada saat bulan Ramadan? Apakah setan tersebut lepas dari belenggunya? Ataukah manusianya yang tak memperdulikan bulan suci Ramadan, sehingga masih saja melakukan kemaksiatan? Pada dasarnya, memang setan dirantai atau dibelenggu ketika bulan suci Ramadan tiba, sebagaimana hadis di atas. Hanya saja, dibelenggu yang dimaksudkan adalah ruang gerak setan terbatas ketika bulan puasa. Adalah Imam Al-Baji, seorang ulama Malikiyah, dalam syarah Muwatta' menerangkan bahwa setan dibelenggu bisa dimaknai dibelenggu secara hakiki, sehingga setan terhalangi untuk melakukan beberapa perbuatan yang tidak mampu dia lakukan kecuali dalam kondisi bebas. Dan hadis ini bukan dalil bahwa setan terhalangi untuk mengganggu sama sekali, karena ketika seseorang yang dibelenggu, dia hanya terikat dari leher sampai tangan, sementara dia masih bisa berbicara, membisikkan kemaksiatan, atau banyak gangguan jahat lainnya. Jadi, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa setan masih saja bisa membisikkan suatu kemaksiatan pada manusia ketika bulan suci Ramadan, meskipun dirinya terikat atau dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Imam Al-Baji juga melanjutkan keterangannya bahwa bisa juga kita maknai bahwa mengingat bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, penuh pahala amal, banyak ampunan dosa, menyebabkan setan seperti terbelenggu selama bulan suci Ramadan, karena upaya dia menggoda tidak berdampak, dan upaya dia menyesatkan tidak membahayakan manusia. Maksud penjelasan kedua dari Imam Al-Baji ini ialah kata dibelenggu tersebut memiliki makna secara majazi atau secara kiasan. Karena mengingat banyaknya keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya pada bulan Ramadan, makanya setan seperti terbelenggu dan tidak bisa berbuat banyak ketika melihat umat Islam semakin meningkatkan ibadahnya pada bulan Ramadan, sehingga hampir tidak ada celah untuk setan menggoda manusia. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal. Beliau menerangkan bahwa begitu juga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setan-setan dibelenggu. Maksudnya adalah sesungguhnya dalam bulan Ramadan Allah menjaga orang-orang muslim atau mayoritas mereka secara umum dari kemaksiatan, yaitu dari kecenderungan untuk mengikuti bisikan dan godaan setan. Masih banyak lagi penafsiran hadis terkait kata setan dibelenggu, seperti yang ada di dalam kitab Fathul Bari dan lainnya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa yang dibelenggu hanyalah setan kelas kakap ataupun maradatul jin, sementara setan-setan lainnya masih bisa bebas. Makanya masih adanya kemaksiatan pada bulan Ramadan yang disebabkan oleh bisikan setan-setan kelas amatiran. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa setan yang dibelenggu hanyalah setan golongan atau kelompok besar ataupun kelas kakap. Berdasarkan pendapat ini, adanya maksiat itu disebabkan bisikan setan yang belum dibelenggu. Sahabat Islami keren, walaupun memang benar setan adalah makhluk yang terkutuk,
Tapi seharusnya kita tidak selalu menyalahkan setan saat kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Sesungguhnya manusia memiliki akal dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu manusia inilah yang terkadang cenderung mengarahkan kepada hal yang negatif. Maka, bukan hanya setan saja yang menjadi sumber kemaksiatan, tapi sifat manusia yang terkadang lebih mementingkan hawa nafsunya lah yang bisa membawanya kepada kemaksiatan, meskipun saat bulan Ramadan. Hal ini pun senada dengan perkataan Imam As-Sindi radhiyallahu anhu dalam catatannya untuk Sunan An-Nasa'i yang mengatakan bahwa hadis tentang setan dibelenggu tidak berarti meniadakan segala bentuk maksiat, karena bisa saja maksiat itu muncul disebabkan pengaruh jiwa yang buruk dan jahat. Dan timbulnya maksiat tidak selalu berasal dari setan. Jika semua berasal dari setan, berarti ada setan yang mengganggu setan, ataupun istilahnya adalah setannya setan, dan seterusnya bersambung. Sementara kita tahu, tidak ada setan yang mendahului maksiat iblis, sehingga maksiat iblis murni dari dirinya. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa walaupun ada hadis yang menyatakan kalau setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, bukan berarti di bulan Ramadan itu tidak ada kemaksiatan. Karena yang menyebabkan kemaksiatan itu tidak melulu berasal dari setan, tapi juga bisa berasal dari manusia itu sendiri. Pernyataan Imam As-Sindi itu diperkuat dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu." Quran Surah Al-An'am ayat 112. Jadi, kemaksiatan pada bulan Ramadan itu bisa dibilang tidak semua atas kesalahan setan, tetapi bisa juga datang dari manusia itu sendiri, yaitu manusia yang juga punya jiwa, hasrat, dan hawa nafsu yang terkadang ingin melakukan suatu maksiat. Apalagi mengingat manusia itu juga merupakan tempatnya salah dan lupa. Maka tidak heran jika adanya tindak kejahatan pada bulan Ramadan yang bisa diartikan akibat ulah dari manusia itu sendiri tanpa ada pengaruh dari setan. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjauhi kebiasaan buruk, menjauhi manusia setan, dan mengendalikan nafsu yang kerap ditumpangi setan dalam menyesatkan manusia. Jangan lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan makhluk terkutuk itu, agar dengan berpuasa Ramadan kita tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi juga harus menahan hawa nafsu dan amarah, sehingga puasa kita tidak sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, inilah sedikit informasi terkait perkataan setan dibelenggu di bulan Ramadan. Semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait perkataan tersebut, sehingga bisa memperluas wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan semoga saja puasa kita tahun ini menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah Ramadan nanti kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.